Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Nasari dengan channel 23028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar akuntansi pajak, mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, yang pertama yaitu pengertiannya. Akuntansi perpajakan merupakan sebuah kegiatan yang mencatat kondisi keuangan badan usaha dengan tujuan untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa wajib pajak, badan atau orang pribadi mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi pajak. Yang pertama, prinsip kepatuhan. Prinsip kepatuhan ini penting ya bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada akurasi. Nah, akurasi ini mendukung integritas laporan keuangan sehingga memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang benar. Yang ketiga ada penghindaran pajak yang legal. Selanjutnya ada klasifikasi akuntansi pajak. Akuntansi pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Nah, PPH ini merupakan salah satu komponen penting untuk mempengaruhi laporan keuangan karena kewajiban pajak ini harus diakui dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terus ada PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan atas penjualan barang atau jasa, di mana penjual menambahkan PPN pada harga jual. Selanjutnya ada akuntansi pajak properti, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Selanjutnya ada akuntansi pajak warisan. Nah, pajak warisan dikenakan atas harga yang diwariskan setelah seseorang meninggal, dihitung berdasarkan nilai total aset. Besaran pajak warisan biasanya ditentukan berdasarkan nilai total harta yang diwariskan dan seringkali dipengaruhi oleh hubungan antara pewaris dan ahli waris. Nah, fungsi akuntansi perpajakan yaitu ada 6. Yang pertama, strategi dan perencanaan masa depan. Yang kedua, pemenuhan kewajiban pajak. Yang ketiga, analisis pajak yang akan datang. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Yang kelima, laporan keuangan yang diperlukan. Dan yang keenam, ada dokumentasi tahunan. Nah, sifat akuntansi perpajakan yang pertama itu pajak memiliki sifat memaksa atau dipaksakan kepada semua wajib pajak. Nah, pajak merupakan kontribusi wajib yang dipaksakan oleh negara kepada setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang. Nah, yang kedua itu pajak yang dibayarkan manfaatnya akan kembali ke masyarakat lagi. Nah, meskipun pajak bersifat memaksa, manfaatnya itu tidak hilang begitu saja. Dana yang dikumpulkan dari pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, penanggulangan bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu kewajiban semua pajak adalah membayar pajak tepat waktu. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan ataupun pembayaran dapat mengakibatkan denda, bunga, atau sanksi lainnya. Yang keempat ada fungsi dari penggunaan hasil pajak tidak hanya digunakan pada aspek ekonomi saja, tetapi pajak juga dapat digunakan untuk fungsi redistribusi sosial, regulasi, dan stabilitas. Nah, karakteristik dalam laporan keuangan. Yang pertama itu karakteristik laporan keuangan harus relevan. Nah, relevan yang dimaksud ini adalah laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu ataupun masa kini. Nah, yang kedua ada karakteristik laporan keuangan haruslah andal. Nah, agar informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan ini dapat dipercaya dan andal, maka karakteristik penyajian informasi pada laporan keuangan harus dibuat berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku. Yang ketiga ada dapat dibandingkan. Karakteristik selanjutnya dari laporan keuangan yang dibuat juga harus dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini akan berguna untuk menilai perusahaan. Yang keempat ada dapat dipahami. Laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif, yakni dapat dipahami. Nah, akun akuntansi pajak itu akun pajak
pada penghasilan itu pasal 21 tentang pajak karyawan yang dipotong oleh perusahaan, pasal 22 pajak atas impor atau transaksi tertentu, pasal 23 sampai 2 ataupun 26 pajak atas penghasilan dari jasa, dividen, bunga royalti, dan pasal 25, 29 angsuran atau kekurangan pajak penghasilan. Nah, akun pajak pertambahan nilai atau PPN itu PPN masukan pajak yang dibayarkan atas pembelian barang atau jasa kena pajak, dan PPN keluaran pajak yang dipungut dari penjualan barang atau jasa kena pajak. Kalau akun-akun lain terkait pajak itu ada beban pajak penghasilan atau current tax expense, beban pajak tahun berjalan, utang pajak, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.